Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial mengisi jurnal PBM online. Langkahnya, pertama kita masukkan alamat atau link yang sudah dikirimkan di grup, yaitu bit.ly/jurnal PBM online. Digabung J huruf kapital, PBM-nya huruf kapital, O-nya huruf kapital seperti ini. Atau bisa langsung mengklik link yang sudah ada di grup. Kemudian enter. Nah, kan nanti akan terbuka halaman seperti ini, jurnal PBM online. Tinggal kita isi. Pengisiannya itu sesuai dengan mapel dan kelas dari masing-masing guru. Jadi, satu mapel dan satu kelas itu untuk satu kali pengisian. Kalau lebih dari satu mapel yang kita ajar, atau lebih dari satu kelas yang kita ajar, maka kita mengisinya ya sebanyak mapel atau kelas yang kita ajar itu. Dimulai dari sini, nama guru, diisikan nama lengkap, jangan nama samaran. Boleh pakai gelar, boleh tidak. Kemudian mata pelajarannya yang kita ajar. Sini saya isi matematika. Kemudian kelas, karena saya mengajar dua kelas, berarti saya isi dari yang pertama dulu, misalnya 11 IPA 2. Kalau sudah, klik next atau berikutnya. Nah, ini bagian pelaksanaan PBM-nya yang harus kita isi. Ini yang pertama, kita isi dulu tanggal pelaksanaan. Nah, jadwal matematika itu hari Rabu. Kemarin saya sudah mengajar, maka saya menuliskan di sini tanggal 6 bulan 5 tahun 2020. Kemudian materi pembelajaran. Kemarin anak-anak mempelajari aplikasi turunan. Kemudian prosedur pembelajaran. Nah, di sini diminta uraian ringkas urutan kegiatan pembelajaran online yang dilakukan. Jadi, bentuk kegiatan pembelajaran seperti apa yang kita lakukan itu dituliskan di sini. Misalnya, kalau yang sebelumnya itu saya misalnya sebelum mulai pembelajaran biasanya saya minta anak-anak untuk aktif di Zoom. Kemudian saya menyapa mereka melalui Zoom. Ya, semacam kegiatan pembuka. Kemudian setelah itu ada materi yang kadang-kadang saya jelaskan sedikit, kadang-kadang ada mereka yang bertanya dan saya jelaskan juga. Setelah itu mereka melanjutkan aktivitas di Kuiper. Nah, kalau bentuk kegiatan seperti itu boleh dituliskan di sini, berarti kegiatan pembuka dengan Zoom, diisi tanya jawab, dilanjutkan pengerjaan tugas dengan Kuiper, misalnya seperti itu. Atau kalau tidak melakukan seperti ini, misalnya hanya Kuiper saja, boleh dituliskan juga, misalnya memberikan melalui akun Kuiper. Kemarin kebetulan saya tidak melaksanakan yang pertama, ini kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kemarin saya hanya memberikan tugas melalui akun Kuiper. Jadi saya isi yang kedua ini. Kemudian kesulitan yang dihadapi guru dan siswa. Nah, ini pada saat kita melakukan pembelajaran pada hari itu. Kesulitan apa yang dihadapi? Misalnya kalau kemarin saya sempat tidak muncul tugas saya di akun Kuiper siswa. Nah, itu dituliskan. Atau misalnya kemarin pada saat belajar si A tidak hadir karena misalnya dia tidak dapat sinyal, maka dituliskan di sini misalnya siswa kesulitan jaringan. Termasuk kesulitan guru. Nah, kesulitan guru kalau tadi saya kalau mungkin di sini
guru kesulitan menggunakan Kuiper. Atau ada kesulitan yang lain, silakan disampaikan. Atau mungkin gurunya juga kesulitan jaringan, mungkin boleh dituliskan di situ. Nah, tapi karena kemarin tidak ada, siswanya alhamdulillah kemarin semuanya tidak ada yang kesulitan jaringan, dan guru juga alhamdulillah bisa, maka di sini diisikan saja nihil. Kemudian kehadiran siswa. Nah, untuk kehadiran kemarin kita tuliskan sesuai dengan siswa yang tidak hadir. Ya, misalnya pada hari Rabu kemarin itu si Alia tidak hadir. Dituliskan di sini, Alia tidak hadir. Apa keterangannya? Misalnya si Alia sakit. Dituliskan Alia sakit. Dan di sini juga dituliskan siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, setelah ini tadi kan ada tugas tuh di Kuiper. Kemudian kita lihat, oh ternyata ada yang tidak mengerjakan. Misalnya si Amna. Amna tidak mengerjakan tugas. Kita tuliskan di sini. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada, yang sakit tidak ada, alhamdulillah misalnya sehat semua, kemudian tugas juga anak-anak kerjakan semua, maka sama seperti yang di atas, kita isi dengan nihil. Kemudian terakhir, persentase siswa menguasai materi atau menyelesaikan penugasan. Nah, di sini tinggal diisikan besar angkanya saja. Nah, kalau tadi yang sebelumnya di kehadiran siswa, itu semua siswa hadir dan semua siswa sudah mengumpulkan tugas, berarti persentase siswa menguasai materi atau menyelesaikan penugasan itu adalah 100%. Tapi misalnya di sini ada 1 atau 2 orang yang tidak mengerjakan, maka persentasenya tinggal dihitung. Misalnya jumlah siswa kelasnya 30, yang tidak mengerjakan 2, berarti hitungannya 28 per 30 dikali 100. Nah, berapa angkanya tinggal dituliskan di sini. Atau kalau kita menggunakan Kuiper, biasanya sudah ada persentase siswa mengerjakan. Nah, itu yang dituliskan di sini. Kemudian kalau sudah selesai, tinggal klik submit atau kirim. Nah, selesai pengisian jurnal untuk kelas 11 IPA 2 tadi. Nah, karena saya masih ada mengajar di kelas lain, yaitu kelas 11 IPA 3, maka saya mengisi lagi. Saya klik submit another response atau mengisi lagi respon yang lain. Sama seperti sebelumnya, tinggal diisikan nama guru, mata pelajaran, untuk kelas yang berbeda. Kali ini kelas 11 IPA 3. Next, ke berikutnya. Sama ya. Saya juga mengajar di sini tanggal 6 bulan 5 2020. Materinya juga sama, aplikasi turunan. Kemudian prosedurnya juga sama, memberikan tugas melalui akun Kuiper. Kesulitannya, nah mungkin ini ada perbedaan. Misalnya di kelas IPA 2 tadi tidak ada kesulitan, anak-anaknya lancar semua misal. Di kelas IPA 3 ternyata misalnya ada satu orang yang sekarang posisinya tidak di Bengkulu misalnya, tapi di daerah, kemudian dia kesulitan sinyal, boleh dituliskan. Atau mungkin ada kesulitan lain, misalnya di sini ada satu anak yang tidak pernah hadir misalnya kan, boleh dituliskan juga di situ. Tapi kalau tidak ada, tuliskan saja nihil. Kehadiran siswa sama seperti tadi. Untuk IPA 3, apakah semuanya mengerjakan atau tidak? Nah, kalau semuanya mengerjakan, maka tidak ada yang tidak hadir. Itu tulisan nihil juga. Tapi kalau ada, ya dituliskan namanya dan keterangannya. Kemudian persentase juga sama ya, penjelasannya tinggal diisikan. Karena ini tadi mengerjakan semua, tinggal saya isi 100. Kemudian submit. Nah, saya sudah selesai mengisi jurnal untuk
mapel yang saya ajarkan, di kelas yang saya ajarkan. Kalau misalnya ada kelas lain atau ada mapel lain, kita tinggal klik lagi submit another response atau mengisi respon break yang lain. Tapi kalau cukup hanya itu, sudah selesai kita mengisi jurnal. Sama seperti kita kalau misalnya di kelas, misalnya kita mengajar di kelas A, tentu saja kita harus mengisi jurnal di kelas A. Ketika kita pindah ke kelas B, kita juga mengisi jurnal di kelas B. Nah, sama seperti itu. Tapi bentuknya online. Nah, mungkin itu saja pengisian jurnal PBM online ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih belum jelas, boleh menghubungi saya. Kalau tidak, cukup. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.